Bapak dan Ibu, selamat datang di acara Entrepreneurs Meetup dari Ciputra Entrepreneurs Club dan Salam Entrepreneur. Perkenalkan, saya Andrian yang akan memandu acara Entrepreneurs Up di hari ini. Tentunya senang sekali bisa bertemu secara virtual dengan Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di Zoom webinar. Entrepreneurs Meetup adalah sebuah acara yang diselenggarakan khusus member Ciputra Entrepreneurs Club. Namun di kesempatan malam ini acara Entrepreneurs Meetup kami adakan untuk umum. Bagi Bapak Ibu yang hadir di acara ini, ya dipersilahkan untuk share atau mengundang rekan-rekannya untuk dapat hadir di malam hari ini. Dalam acara Entrepreneurs Meetup malam ini, kami mengundang narasumber langsung dari Citra Indah City, seperti yang telah kami sampaikan sesuai tema yang kami angkat di masa muda. Banyak orang berlomba-lomba untuk melakukan investasi untuk hari tua mereka. Salah satu investasi yang sangat digemari belakangan ini yaitu investasi properti. Keberhasilan memiliki properti pertama adalah satu hal yang paling membanggakan bagi investor pemula. Agar dapat mencapai keberhasilan yang dituju, kita perlu mengatur strategi yang tepat untuk mencapai tujuan kita. Malam ini saya nggak sendirian, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Julianto Juliansa sebagai Section Head Marketing Citra Indah City. Selamat malam Pak Julianto, apa kabar? Selamat malam Pak Adrian. Alhamdulillah dapat berjumpa kembali dengan Pak Julianto Juliansa ya Pak. Ya Pak. Bagaimana ibadah sahurnya? Buka puasanya lancar Pak? Lancar Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih yang diberikan Pak Julianto. Kita mulai jadi jam 8 malam ya, karena ini kita sedang merasakan ibadah untuk sholat Isya, dan kita berlanjut untuk ikuti acara Entrepreneurs Meetup yang akan sedang disediakan. Baik Pak Julianto, ya tentunya kita ingin banget yang mendengarkan penjelasan materi yang Bapak akan sampaikan. Langsung saja kami undang Pak Julianto Juliansa untuk sharing ke Bapak Ibu semua yang hadir malam ini dengan tema tips investasi properti yang menguntungkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan narasumber, silakan nanti menggunakan fitur chat ataupun Q&A di platform Zoom Bapak dan Ibu di akhir sesi nanti. Dan pada kesempatan ini kami juga akan memberikan saldo e-wallet senilai Rp50.000 yang kami akan berikan untuk 2 orang penanya terbaik. Baik, untuk selanjutnya kami akan persilakan Pak Julianto untuk menyampaikan materi luar biasa malam ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Julianto. Baik, terima kasih Pak Andrian. Saya izin share screen ya Pak ya. Silakan Pak Julianto. Pak, layar saya sudah kelihatan ya Pak ya? Sudah kelihatan tampilannya Pak Julianto. Silakan Pak. Oke. Siap, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan CC semuanya. Terima kasih Pak Adrian kesempatannya. Ini berarti kedua kalinya ya Pak ya? Iya. Ketemu di sini ya. Betul sekali. Sudah lama juga ya Pak ya. Pak. Sudah setahun yang lalu kira-kira ya Pak Julianto kita undang ya dari Citra Indah City ini. Baik, ini temanya menarik sekali ya Pak Julianto, tips investasi properti yang sangat menguntungkan. Ini tentunya bisa di-sharingkan ya, bagaimana supaya kita semua di Entrepreneurs dengan kesempatan malam ini untuk bisa belajar banyak tentang investasi properti. Silakan Pak Julianto. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita mulai langsung aja ke bagian. Nah, kalau kita bicara tentang investasi properti, itu biasanya pertanyaannya itu yang sering muncul adalah kapan saatnya beli properti, dan jawabannya biasanya adalah sekarang atau hari ini. Hari ini juga Pak Julianto. Betul. Wah, kalau ya. sekarang itu kenapa Pak? Karena investasi properti itu biasanya harga tanah, harga rumah itu nggak pernah turun Pak. Jadi pasti setiap waktu, setiap tahun selalu naik Pak. Betul sekali. Jadi kalau kita belinya nanti ya kita tunggu dulu lah, kita kumpulin uang dulu atau kita nabung dulu, nah itu biasanya sering terlambat Pak. Alias telat ya Pak. Kalau kita betul. Alias telat. Kalau kita bahas soal betul sekali Pak. Kalau kita bahas soal investasi ya, saya mulai dulu dari data dan fakta nih Pak, biar enak kita bicaranya Pak.
Ya. soal investasi ini. Jadi kalau saya ambil beberapa data dari 3 tahun terakhir soal indeks harga properti itu naik secara stabil di 3 tahun terakhir. Naik harga properti itu selalu naik. Kita lihat, saya ambil sampelnya 3 tahun terakhir. Sebenarnya dari 5 tahun pun itu tetap naik. Saya ambil sampelnya 3 tahun terakhir itu stabil naik. Padahal 3 tahun terakhir kan kemarin kita sempat mengalami COVID ya Pak ya. Iya, betul sekali. Itu aja harga properti masih naik. Terus yang kedua, dari sisi semester 2 atau triwulan keempat di 2023 itu untuk Jabodetabek sendiri tingkat kenaikannya itu nomor 3 nasional. Itu berarti harga properti itu minatnya akan properti itu Oke, baik, kita akan sambung ini lagi. topiknya jadi beda Pak bahan. Putus sambung ya Pak temanya. Oke, baik. Tadi menarik banget ya Pak, investasi jual beli tadi ya, sudah dijelaskan dengan detail banget tadi ya, bahwa kita mengambil investasi tanah, kemudian juga kita setelah itu tambahkan lagi bangunan, dijual lagi, ini masuk kepada investasi jual beli ya Pak? Iya, betul, itu investasi jual beli. Kemudian yang kedua, ini ada investasi yang sifatnya sewa menyewa. Ya. Jadi ada beberapa di sini teman-teman kebetulan di Citra Indah kita punya rumah, kemudian bahkan kepada karyawan yang contohnya yang biasa kita itu ada audit yang datang atau misalnya karyawan atau pegawai-pegawai di pabrik sekitar itu bukan sewa menyewa. Ada juga yang sewa menyewanya yang lebih advance lagi Pak. Contohnya misalnya gini, kita mau beli ruko di posisi jalur yang padat. Kemudian untuk pembayarannya itu bentuknya untuk DP atau misalnya untuk biaya sewanya itu dari tenan yang nanti akan menyewa di tempat kita. Jadi kita misalnya mau baik di lewat KPR atau misalnya lewat kredit, cicilannya kita itu nanti dibayarin oleh si penyewa itu. Bahasanya begitu konsepnya ya Pak. Iya. Menguntungkan pastinya konsepnya ya. Seperti itu. Dan juga ini bisa digunakan untuk mendatangkan suatu lokasi tempat yang nantinya bisa disewa bagi tamu yang datang ya Pak.
Ya, betul. Ya, jadi banyak cara ya Cuma itu memang supaya nanti bisa perhitungannya. Iya, betul. Jadi perhitungannya memang kalau untuk yang sewanya seperti itu memang sudah prestasi yang sah. Soalnya udah level bisnis lah Pak ya. Iya. Nah, kemudian yang ketiga ini lebih ke arah para pembeli rumah pertama. Investasi properti pertama itu adalah orang-orang yang baru beli rumah pertama. Kalau kita baru pertama kali beli rumah, apakah itu sifat bentuk investasi? Iya Pak. Jadi bukan berarti kita cuma cari hunian, tapi itu sebenarnya investasi juga. Investasinya itu seperti apa? Misalnya kalau kita nanti beli rumah, terus nanti ke depannya kita menikah, istri kita nanti kalau mau belanja kemana, terus anak kita nanti kalau sekolah di mana, terus nanti lingkungannya ini apakah berkembang atau tidak. Nah itu kan investasi yang jangka panjang, investasi tapi sifatnya bukan finansial. Iya, baik. Jadi investasinya lebih tepatnya ke properti ya Pak? Iya. Nah, jadi saya malam ini saya coba fokuskan untuk investasi properti yang pertama ya Pak ya. Jadi untuk orang-orang yang baru beli properti pertama kali, sifatnya hunian atau sifatnya komersial. Yang pertama itu biasanya yang kita lihat itu adalah siapa developernya. Developernya siapa? Karena kenapa kita lihat developernya siapa? Karena itu sebagai jaminan legalitas. Jaminan legalitas artinya kalau misalnya kita beli rumah atau beli tanah, kemudian kita nggak tahu ini sertifikatnya di mana, sertifikatnya apakah sengketa atau enggak, apakah sudah pecah atau belum, sudah terdaftar atau enggak. Nah itu kan kita nggak tahu dan kita nggak ada jaminan kalau kita nggak beli dari orang atau pihak yang terpercaya. Nah, salah satunya adalah kita lihat dari sisi developernya. Mungkin kita beli dari orang atau dari pengembang yang kecil, itu mungkin harga bisa jadi lebih murah. Tapi kan di situ ada resiko keamanan yang tidak bisa dijamin. Ya, biasanya contoh-contoh kasus-kasus yang berkembang itu seperti apa sih Pak? Kalau hal itu terkait dengan permasalahan jaminan legalitas ini Pak, contoh aja ya Pak. Oh, Oke. Contohnya ada beberapa developer yang masih proses pemecahan sertifikat nih Pak. Pemecahan sertifikat artinya kalau dia belum pecah sertifikat, berarti kan si pembeli itu belum bisa JB. Jual beli. Jadi dia belum bisa, sudah pasti dia belum bisa pegang sertifikatnya. Baik. Sampai kapan dan apa yang menjamin dia bahwa dia adalah pemilik dari tanah atau properti itu Pak? Kalau dia tidak pegang sertifikat, Pak. Iya betul sekali Pak. Gitu. Seandainya nanti dia mau menjaminkan atau mau menjual lagi, kan jadi enggak lah kan kalau kayak gitu. Betul sekali. Harusnya kalau semuanya sudah lengkap, iya betul. Kalau semuanya sudah lengkap kan jadi lebih mudah kita mau proses, mana kita ke notaris, kita mau jual, nggak perlu ada kekhawatiran dari pembeli kita, perlu ada kekhawatiran dari diri kita sendiri. Ya. Dan ini dipastikan bahwa di Citra Indah ini sudah menjamin ya secara legalitasnya ya Pak. Ya. Iya. Betul, karena kan kita sama-sama Ciputra ya Pak, jadi sudah jelas terjamin dan aman ya Pak ya. Betul sekali Pak Julian, jadi nggak usah ragu tentang Ciputra Group ya Pak. Betul. Ya, salah satu poin yang bisa kita lihat apakah developernya ini aman atau tidak, terjamin atau tidak, itu kita bisa lihat dari sisi banknya. Tekanan banknya itu ada berapa? Siapa saja banknya? Ya, kalau Ciputra Group kan mayoritas bank-bank besar swasta dan bank-bank besar negara itu bekerja sama. Baik. Jadi itu sudah hampir pasti itu aman dan jelas Pak. Betul sekali Pak. Jadi kalau developer yang hanya cuma satu punya perbankan yang kerjasama, berarti ini patut dipertimbangkan ya Pak. Ya betul Pak. Kalau cuma satu atau dua bank rekanannya ya. Berarti ya
kita harus pertimbangkan lagi, Pak. Betul sekali, ya, untuk aspek keamanannya, Pak. Baik. Yang kedua ini di sisi keamanan bagaimana nih, Pak? Terus dari sisi keamanan itu artinya aman dari kita sebagai pembeli itu aman dalam hal ini ya Pak, legalitasnya. Artinya kalau tadi seperti saya jelaskan sebelumnya tadi, kalau misalnya kita mau jual atau membeli sesuatu, kalau kita nggak merasa aman kan kita pasti akan ragu. Oh, baik. Jadi tadi satu cakupan ya Pak? Iya, betul. Iya, baik. Lebih ke arah legalitasnya, kemudian dari sisi keberlanjutannya, kalau developer besar itu Pak biasanya dia nggak akan pergi cepat dari lokasi proyeknya. Artinya pasti jangka waktunya lebih panjang banget, hitungannya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dia akan mengelola proyek itu, mengelola tempat itu. Di situ salah satu keamanan juga. Ya, ibaratnya kalau kita butuh ya, apa, kita mau komplain, betul Pak. Jadi kita pasti nggak khawatir nanti kalau kita ada apa-apa di situ, kita harus komplain ke siapa, kita harus mengadu. Pak Julian, sepertinya suaranya masih kendala lagi nih. Hektar. 1.200 hektar ya Pak? 1.200 hektar Pak sekali. Dan sudah dibangun kurang lebih 650 hektar. Artinya selama 20 tahun lebih kita sudah berkembang sebesar 650 hektar dan sudah dihuni sampai dengan 16.000 kakak. Kalau 16.000 kakak berarti penghuninya itu kurang lebih orangnya adalah sekitar 50 ribuan orang. Wah, jadi kota kecil ya Pak, di Jonggol ya Pak? Betul Pak, ini kita sudah seperti kota Mandiri. Kota Mandiri ya? Ini adalah sebagai contoh bahwa developer itu patut kita pertimbangkan. Ketika kita datang ke lokasi proyek atau lokasi perumahan, kemudian kita lihat kawasannya itu luas, artinya kawasan itu bukan dikelola oleh developer kecil. Kemudian kalau misalnya kita lihat huniannya, kalau huniannya padat penduduk, berarti yang tinggal di sana itu orangnya hampir pasti sudah cukup lama tinggal di sana dan sudah turun temurun. Ini malah beberapa warga yang sudah sampai 2 generasi tinggal di situ. Indah. 2 generasi ya Pak? Kedua generasi sudah diwariskan lagi ke anaknya rumahnya. Malah anaknya ada yang di Indonesia. Baik, dan di sekitar Citra Indah ini juga ada kompleks pemakaman dari keluarga Ciputra ya Pak? Betul, kalau di Citra Indah sendiri ada kawasan pemakaman keluarga Ciputra. Baik, ya jadi ini jadi kita memang Jonggol ini dipilih sebagai lokasi keluarga Ciputra. Itu salah satu pertimbangan juga dari sisi developer. Iya, baik. Kemudian apa ini sinyalnya lagi lumayan parah. Agak mendung. Sedang hujan ya Pak, hujan mendung ya. Iya betul Pak. Baik, ya semoga tidak menjadi kendala dan semoga bisa lebih baik lagi suaranya Pak. Dan harapannya partisipan yang hadir kesempatan ini jangan keluar dulu ya sambil menunggu informasi yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Julianto. Pak Julianto monggo.
Alhamdulillah ini sudah sedikit membaik, Pak. Oke, ini kita sudah bisa melihat dari sisi fasilitas ya, Pak, yang ada di Citra Indah ya. Baik. Jadi kalau kita lihat ada ATM Center, function hall, main gate juga tersedia. Oh, ternyata mallnya juga sudah ada ya, Pak, di sana ya, Pak. Kita akan mulai groundbreaking di tahun 2025, Pak, tahun depan. Oh, baik. Ini masih konsep ya, Pak. Di tahun 2025 sudah ada mall di dalam Citra Indah. Keren banget ya. Dan kata pemasaran ini sudah, saya pernah lihat ke sana, Pak, megah banget, Pak, gede banget kata pemasarannya. Termasuk juga ini ada fasilitas halte bus shuttle ya ini, Pak, ya, yang nanti bisa membantu kalau seandainya para pekerja yang di rumah di wilayah Citra Indah yang area kerjanya di Jakarta. Seperti itu ya, Pak. Betul, Pak. Iya, dan ini sudah tersedia juga waterpark, kolam renangnya. Wah, ini layoutnya sudah kelihatan jelas, Pak. Baik, Pak Juliansa, ini sedikit agak kabur ya, Pak, tampilan gambarnya, Pak. Atau terlalu di zoom ini, Pak. Nah, sudah jelas, Pak. Nah, sudah jelas, Pak. Ya, ini masih sedikit kabur, Pak, dari data.
Pak Julianto, suaranya menghilang kembali, Pak. Ya, sepertinya kembali lagi kendala sinyal oleh Pak Julianto. Ya mungkin situasinya kita nggak bisa tahu. Mungkin di lokasi beliau sedang hujan besar ya, atau mungkin dalam situasi yang tidak bisa mendukung untuk mengirim sinyal dengan kuat. Baik, kita sambil menunggu Pak Julianto hadir kembali bersama kita. Kita akan tayangkan video ini terkait dengan desain dan sisi kontrol yang kemudian. Ya, Pak Julian sudah bersama kita kembali. Pak Julianto, silakan Pak. Ya, Pak Julianto. Ya, baik Pak. Ya, silakan Pak Julianto. Ya, sudah Pak. Silakan Pak Julianto dilanjutkan. Oke, baik Pak. Oke, terus kita lanjut ke ini tadi salah satunya itu adalah selain dari sisi infrastruktur yang sudah ada, yang sudah berkembang, kita juga perlu pertimbangkan soal aksesnya atau sarana transportasinya. Mudah atau tidaknya kita menjangkau titik satu ke titik yang lain dari
kawasan perumahan atau kawasan hunian kita. Jadi kalau misalnya contoh kalau di Citra Indah kita kan sudah ada
tadi saya bilang kan ada fasilitas dari SD sampai SMA, sekolah negeri maupun swasta itu sudah ada. Jadi untuk fasilitas pendidikan seharusnya tidak perlu jadi suatu kekhawatiran kalau untuk di Citra Indah. Tidak menjadi kendala ya Pak. Dan SMP negeri itu di dalam fasilitas lokasi Citra Indah ya Pak? Iya, semuanya di dalam kawasan Pak. Di dalam kawasan Citra Indah, wah ini sudah kolaborasi ya, di mana pengembang sudah bisa menghadirkan sekolah-sekolah negeri di dalamnya juga ya. Berarti ini sudah kolaborasi ya dengan pemerintah setempat ya Pak. Bahkan ada rencana universitas akan buka juga di Citra Indah. Nah ini masih ada beberapa yang sedang pengajuan ini Pak. Ya, dalam proses berarti ya Pak. Baik, wah ini seru sekali ya. Kami sih terbuka Pak. Nah iya Pak, ini ada dalam Citra Indah ini Pak, waterparknya. Ini makanya tadi saya bilang rekreasi itu nggak perlu jauh-jauh kalau di Citra Indah. Jadi seminggu sekali bisa healing, nah juga nggak usah keluar jauh, sudah di dalam Citra Indah sudah bisa. Ya baik. Dan di samping kirinya ini kan ada sedikit foto ya Pak, unit-unit terbarunya ya Pak ini Pak. Iya. Nah ini yang sebelah kiri itu adalah Danau City Park Pak. Jadi di Danau City Park itu ada fasilitas lapangan basket, lapangan sepak bola, kemudian nanti akan dibuatkan lapangan voli dan sudah ada jogging tracknya. Baik. Ini lokasinya paling ujung atau bagaimana Pak untuk yang unit-unit terbarunya? Kalau untuk yang unit terbarunya lokasinya itu kurang lebih sekitar 6 kiloan dari gerbang utama Citra Indah. Di gerbang utama. Wah, 6 kilo ya Pak, luas banget ya. Sampai kepada unit-unit ya, barunya ini ya. Pak. Dan saya pernah ke sana Pak Julianto, keren banget ya lokasinya, view-nya ini seperti perbukitan ya. Udaranya yang dirasakan seperti di puncak. Kalau ada angin tuh anginnya bukan angin panas tapi angin yang berhembus untuk membuat kita terlena. Oke, keren banget kalau di Citra Indah Cibubur ini, Timur Cibubur ini ya. Baik, jadi silakan nanti Bapak Ibu yang ingin berkunjung survei saja ya. Seperti yang disampaikan ini ada fasilitas. Nanti bisa langsung ke Pak Adrian ini. Baik Pak. Dan ini adalah fasilitas-fasilitasnya ya Pak. Ini sudah ada gerai-gerai ya. Ada itu apalagi tadi Pak, banyak ya. Sabana, Alfamart. Ini sudah ada di kawasan pertokoan Pak, di kawasan umumnya. Nanti kalau mallnya sudah jadi, pasti tenan yang lebih besar bakal masuk ke Citra Indah. Bakal masuk ya, baik. Iya, betul. Nah, oke. Nah ini tadi salah satunya future development-nya Mall Ciputra Citra Indah Pak. Oke. Jangan kalau beli rumah di Citra Indah, jangan tunggu mallnya jadi. Mallnya belum jadi, justru beli dulu. Iya, jangan sampai angkanya naik dulu. Iya, betul. Kalau sudah ada mall, ini pasti angkanya pasti akan naik nih harganya ya. Betul nggak nih Pak? Saya pasti rahasia ya Pak. Betul Pak. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu ya, produk and promonya. Silakan Pak. Wah, keren nih. Tadi kita sudah bahas soal apa saja pertimbangannya untuk milih cari rumah atau kita cari dunia harus di developer siapa, kemudian lokasinya, fasilitasnya. Sekarang kita lihat dari sisi untuk produk Citra Indah sendiri itu seperti apa sih? Nah kita tuh ada 4 kelas Pak untuk Citra Indah itu. Yang pertama adalah tipe silver, harganya start dari 200 jutaan. Kemudian 200 jutaan Pak? 200 jutaan Pak, betul. Wow. 200 jutaan di perumahan yang fasilitasnya lengkap, jonggol ini itu masih ada Pak. Masih terjangkau ini 200 jutaan. Tipe apa tadi masih, Pak? Silver ya Pak? Untuk yang tipe silver Pak. Betul. Yes, ya. Tipe silver ini harganya start dari 200 jutaan sampai ke harga 350 atau 400 jutaan. Iya, harga serasa rumah subsidi ini Pak, tapi ini bukan subsidi ya.
Betul Pak. komersial nih. Kalau nanti jalan-jalan ke Citra Indah mungkin akan lihat beberapa sebelah kiri itu rumah susun. Tapi bisa dibandingkan, saya berani jamin karena ada fasilitas lengkap. Ya, boleh lebih rendah, tapi fasilitas malah jauh. Betul sekali Pak. Iya. Kemudian untuk yang kelas yang kedua itu ada di atasnya silver, ada kelas tipe gold. Tipe gold ini startnya dari 400 jutaan sampai 600 jutaan. Nah, ini adalah salah satu tipe favoritnya yang paling banyak diminati di Citra Indah. Kenapa? Karena harga segitu, harga 400 jutaan, saya ambil contoh 400 jutaan, di Citra Indah itu sudah dapat tanahnya 90 Pak. Oh, gede. Sementara di perumahan lain, tanahnya paling dapat 60 atau 72 dan fasilitasnya tidak selengkap Citra Indah. Nah, ini salah satu kelebihan untuk produk gold ini. Kemudian yang selanjutnya untuk tipe hunian yang tertinggi atau tipe premiumnya itu adalah tipe platinum. Tipe platinum ini spesifikasinya memang sudah smart home. Sudah smart home artinya listriknya juga sudah underground, drainase sudah tertutup, harganya pun mulainya dari 500 jutaan. Jadi 500 jutaan sudah dapat rumah smart home dengan fasilitas yang sangat premium. Ini luas tanahnya berapa Pak yang tipe platinum yang paling kecil Pak? Paling kecilnya 90 Pak. 90 dengan harga 500 juta tadi ya Pak? Jadi sudah masuk ke tipe platinum. 500 jutaan. Iya. 500 jutaan, tanah 90, smart home, terus listrik underground dari hasil tertutup itu jarang banget didapetin di tempat lain Pak. Iya, baik. Jadi ini nggak usah banyak pertimbangan ya Pak. Kita sedia beberapa tipe silver, gold, platinum dengan harga yang masih di bawah 1 M ya. Betul. Di bawah 1 M semuanya. Dan kebetulan untuk tipe platinumnya ini posisinya nanti dekat ke mall. Jadi nggak sampai 1 kilometer dari mall. Tiap hari mampir ke mallnya Citra Indah di sana. Dan tiap hari juga bisa bermain ya Pak, karena di lokasi sekitar Citra Indah ini kan juga ada Taman Buah Mekarsari ya Pak. Betul Pak. Iya. Apa nanti kalau hitung jarak Pak dari gerbang Citra Indah ke Taman Buah Mekarsari itu sama dengan jaraknya dari gerbang Citra Indah ke pasar paling ujung di Citra Indah Pak. Wah, nah itu dia kan. Kurang apa lagi pertimbangannya ya. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah sangat mengenal Taman Buah Mekarsari sebagai salah satu destinasi wisata nih ya. Kunjungan teman-teman dari luar kota pasti salah satunya adalah mengunjungi Taman Buah Mekarsari. Betul ya Pak? Betul Pak, betul. Nah, kemudian ini tadi ada 3, kita di Citra ini ada 3 tipe hunian. Kemudian yang terakhir itu adalah tipe untuk komersial. Kebetulan komersial ini lumayan laku juga, lumayan banyak peminatnya. Karena di Citra Indah yang menghuni kan sudah 50 ribuan lebih Pak. Jadi kalau mau bisnis itu masih sangat potensial sekali. Buka toko, buka tempat makan itu pasti cuan, menghasilkan. Setiap sudut di Citra Indah pasti akan menghasilkan uang Pak. Setuju ya Pak Yulianto ya? Betul Pak. Iya, betul sekali. Dan ini masih konsep atau sudah ada ya Pak ruko ini Pak? Sepertinya sudah ada ya. Ruko sudah kita bangun Pak. Jadi ruko untuk di Citra Indah itu biasanya kita pasarkan kalau sudah setengah matang, sudah mau jadi. Iya. Jadi tujuannya supaya kalau misalnya pembeli nanti sudah lunas, mereka bisa langsung usaha. Yes, betul sekali, setuju ya. Apalagi yang harapannya ingin mendapatkan lokasi tempat tinggal yang nanti setelah pensiun cocok banget nih Citra Indah. Sambil memiliki usaha dan tentunya usahanya juga sangat mendukung nih ya, karena di situ ada ruko-ruko termasuk tadi ya fresh market ya Pak yang dekat dengan area ruko tadi ya. Iya, mau belanja sayur-sayuran nggak usah jauh-jauh ya, dia ada fresh market di sana.
Wah, ini sudah lengkap banget secara fasilitas. Dan yang kalah penting ini ada fasilitas promo yang akan diberikan kepada para peserta member Ciputra Entrepreneur di hari malam ini ya Pak. Iya, betul Pak. Wah, boleh dong Ada dibacain Pak promonya apa ini Pak? info dari Pak Adrian. Kira-kira untuk event ini kita bisa kasih promo apa? Wah, tentu aja Pak. Promonya banyak Pak. Oke, tenang saja. Member itu pasti untuk member untuk Anan Ciputra itu kita kasih promonya pokoknya yang pasti yang terbaik Pak. Ini promo yang ada sekarang ini sudah ada free PPN, sudah ada DP 0%. Ini promo dari selain free PPN itu promo Citra Indah semua Pak. 0% diskon khusus, kemudian ada hadiahnya juga. Nah sekarang untuk saat ini kita untuk 2 bulan ini selama Ramadan ini kita juga kasih promo khusus. Biasanya UTJ kita Pak, tanda jadi booking fee itu 2.500.000. Tapi untuk di bulan ini itu kita bisa kasih 1 juta aja sudah bisa. Baik, ya semoga untuk menyampaikan hal yang terkait dengan promo ini sinyalnya nggak hilang-hilang ya Pak. Oke, siap Pak, siap. Mudah-mudahan ini lancar ya Pak. Ini jelas, clear ya kalau terkait dengan promo ya. Free PPN, DP-nya 0%, diskon spesial untuk member Ciputra Entrepreneur Club, kemudian juga hadiah langsung. Boleh Pak bocorannya apa Pak, hadiah langsungnya Pak? Dia langsung kita nanti tergantung klasternya Pak. Tapi yang pasti baik. Antara TV atau AC. Antara TV dan AC. Baik. Atau AC. Iya. Dipisahkan dulu ya Pak sebelum nanti ada yang berminat ya Pak untuk member Ciputra Entrepreneur Club ya. Oke. Siap Pak, siap pasti. Oke. Dan promo uang tanda jadi ini gimana maksudnya? Promo uang tanda jadi itu kalau biasanya kalau normalnya tanda jadinya itu 2,5 juta, ini 1 juta aja sudah bisa mengikat tanda jadi Pak. Wah, cukup. Jadi Bapak bisa bayangkan Pak, kalau misalnya begini, Bapak ada pilih unit, bayar tanda jadi 1 juta, terus pakai DP 0%, free PPN artinya harganya nanti otomatis lebih murah lagi. Berarti dengan 1 juta, Bapak udah punya rumah. Oke, baik. Pak Julian, ini kalau seandainya in case ini yang berminat adalah member Ciputra Entrepreneur Club yang ada di wilayah luar negeri, contohnya Hong Kong, Singapura, kemudian juga kalau seandainya beliau ini masih di luar kota, apakah bisa dibantu di pihak marketingnya untuk mendapatkan lokasi terbaik, kemudian informasi lebih detail lagi Pak setelah ini Pak? Bisa Pak, pasti bisa, pasti akan kita bantu Pak. Alhamdulillah. Sudah infokan ke teman-teman marketing sini untuk member CEC, tolong dibantu handle dengan baik. Apalagi kalau misalnya, saya ingat saya member CEC juga boleh gabung jadi member kita ya Pak ya. Jadi itu dia. Selling produk juga. Nah, selling produk juga. Kita pasti bantu juga sebagai referral. Baik. Kita pasti akan bantu juga. Baik. Jadi tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Julianto, selain Bapak Ibu yang mungkin ingin jadi sebagai buyernya, ini akan mendapatkan fasilitas promo ini. Dan kalau seandainya ada member Ciputra Entrepreneur yang ingin mereferensikan kepada keluarga, kepada kerabat, ataupun kepada siapapun untuk bisa diperkenalkan tentang proyeknya Citra Indah ini, ada fee-nya ya Pak? Betul, ya pasti ada fee-nya Pak. Nah itu dia yang ditunggu-tunggu ya. Jadi kalau pas membicarakan fee dan promo ini clear banget semuanya. Syukur alhamdulillah. Harus pastikan itu tadi Pak. Baik. Ini masih ada yang ditampilkan lagi Pak setelah informasi promo ini Pak? Udah Pak, saya sampai di sini aja. Cuma sebelum saya tutup presentasinya, tadi kan saya buka dengan pertanyaan kapan beli properti. Nah, jawabannya adalah sekarang, karena kita bisa lihat di sini apa saja sih yang kita dapetin. Free PPN itu cuma ada di tahun ini, DP 0% itu belum tentu bisa berkelanjutan, bisa jadi tahun ini ada, bisa jadi tahun depan nggak ada. Kemudian promo diskon juga sama, tiap bulan kita adakan, hadiah pun sama. Promo-promo yang lain itu kita
pasti sesuaikan dengan waktunya. Jadi kenapa? Jawabannya sekarang karena kesempatannya yang terbaik adalah saat ini. Ya. Gitu saja Pak Adrian. Baik, jangan tunggu lama-lama, kesempatannya hanya untuk hari ini dan mulai hari ini juga untuk Bapak Ibu memiliki investasi, khususnya bagaimana mempertimbangkan properti yang ada di Citra Indah City. Dan sebelum nanti kita tutup acara ini, kita akan bacakan dulu ya Pak pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan malam ini. Boleh izin nanti dijawab ya Pak Julian. Ini sepertinya Baik. kalau dari Q&A ini ada pertanyaan dari sebentar ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Dodo Rahmat ya. Ini yang dimaksud lengkap itu apa saja ya? Ini maksudnya gimana Pak Dodo? Ya, mungkin Pak Julian bisa menjawab Pak. Iya. Yang dimaksud dengan lengkap itu apa saja? Mungkin Bapak masih ingat sebagai presentasi yang disampaikan. Saya coba baca dulu Pak yang dari Pak Dodo ya Pak ya. Ya Pak Dodo Rahmat ya. Di fitur Q&A Pak. Iya, Pak Julian. Oke, iya. Baik. Silakan Pak. Jadi ceritanya Pak Dodo ini menanyakan soal kalau misalnya beli kios atau ruko, ya niatnya untuk disewakan, tapi ternyata kurang banyak peminatnya, malah terus bayar IPO terus setiap bulan, bukannya untung malah buntung ya. Nah itu tadi Pak. Jadi memang kalau dari Pak Dodo ya. Betul. Sebenarnya investasi properti itu menguntungkan Pak, tapi memang ada banyak yang harus kita pertimbangkan. Karena tadi saya bilang bukan cuma lokasinya aja, bukan dari sisi developernya aja, bukan dari sisi fasilitasnya saja, tapi harus komprehensif semuanya kita bisa lihat Pak. Mungkin kalau kita lihat dari sisi lokasinya, ini lokasinya bagus, tapi ternyata yang menghuni di sekitarnya, kalau misalnya kita mau ruko ya Pak ya, untuk kawasan komersial, ini rukonya ini bagus, harganya murah, titiknya strategis, tapi apakah di sekitar situ banyak orang-orang yang menghuni? Kalau di sekitar situ isinya ruko-ruko semua kan jadi ini juga susah juga kalau kita mau dapat untung. Atau itu mungkin titiknya bagus, ramai lalu lalang, tapi itu di jalur cepat itu ya agak susah juga. Atau mungkin misalnya dari sisi yang saya lihat sekarang ini ya, untuk yang di Citra Indah contohnya, ruko di Citra Indah itu berkembang Pak, karena pertama yang menghuni Citra Indah ini, di Citra Indah ini kan sudah kurang lebih sekitar 16.000 atau 50.000 jiwa. Itu kalau misalnya buka tempat makan atau buka toko baju atau apapun itu, ada yang untung ada yang enggak. Misalnya untuk komersial ya, kan kita nggak cuma lihat dari sisi lokasinya, nggak lihat dari sisi lingkungannya juga. Produk kita juga perlu kita sesuaikan sama segmennya Pak. Jadi contohnya ada beberapa rumah makan di sini yang harga terlalu tinggi ya, otomatis dia nggak masuk segmennya untuk Citra Indah. Tapi ada yang segmennya itu harganya itu masih kisaran 15 ribuan, maksimal di 20 ribu. Itu akhirnya rame dan malah buka lagi ruko di sebelahnya lagi. Dia beli lagi, dia malah buka beberapa cabang di sini. Dapat punya harga berarti masukkan juga ya Pak, terkait dengan bisnis. Betul. Jadi kalau bisnis itu memang kan nggak cuma dari satu sisi aja yang harus kita lihat. Begitu Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak ya. Iya, baik. Demikian Pak Dodo, pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dengan Pak Julianto, dan ini masih ada pertanyaan di atasnya ya Pak dari Pak Cahyo. Ya, saya sampaikan aja ya Pak. Mau tanya lokasinya Pak, ya, dengan Citra Indah Cibubur, lokasinya tepatnya di mana ya? Dan apakah investasi di sana nyaman atau aman? Oke. Lokasi Citra Indah itu saya coba buka aja di slide-nya Pak ya. Lokasi Citra Indah. Di Citra Indah itu tadi saya tampilkan di, nah ini dia. Ini terlihat ya Pak ya, kawasannya Pak? Kelihatan Pak. Ya, jelas. kursor saya kelihatan juga ya Pak ya?
Iya, kelihatan Oke. Pak. Nah, ini adalah lokasi Citra Indah. Lokasi Citra Indah ini berada di Jalan Kabupaten. Ini adalah Jalan Transyogi, kemudian Cibubur. Ini adalah exit tol Cibubur. Ini adalah tol Jagorawi. Kemudian ada exit lagi di sini tol Cimanggis Cibitung. Jadi di Citra Indah sendiri itu dapat diakses yang pertama kalau untuk arah Jakarta dari pusat kota itu dari arah tol Jagorawi, exitnya ke exit Cibubur atau exit tol Jatikarya Cimanggis Cibitung. Kemudian nanti keluarnya di Jalan Transyogi diteruskan ke Jalan Raya Cilengsi Jonggol. Ini untuk dari sisi dari arah Jakarta. Kemudian untuk kedepannya dari arah Cibarusa nanti akan ada exit tol lagi yang lebih dekat, kurang lebih sekitar 9 km dari gerbang Citra Indah. Itu nanti terusannya dan intersectionnya dengan tol Cimanggis Cibitung. Ini adalah tol Japek Selatan. Jadi kalau beli di Citra Indah sekarang itu, saya yakin 5 tahun ke depan itu investasinya akan lebih baik. Bahkan Citra Indah ini aksesnya salah satu alternatif ya Pak, kalau seandainya di hari libur panjang, libur nasional, area puncak rame, ini menjadi alternatif ya Pak? Iya, betul sekali. Kayaknya Bapak pernah lewat situ Pak ya? Sekali-sekali liburan Pak di Citra Indah Pak. Iya. Ya, jadi ini bisa menuju puncak juga ya Pak, alternatifnya ya Pak? Puncak Cianjur, kita lewat depan Citra Indah. Baik, jadi aksesnya ini terbuka ya untuk bisa difasilitasi ya apabila terjadi kesibukan ya, jalur padat di area tol dan lain-lain, ini jadi jalur alternatif juga untuk menuju mana Pak, Sukabumi, Puncak, Cisarua dan lain-lain, bisa lewat Jonggol ini ya Pak? Iya, betul Pak. Baik, tadi pertanyaan di Pak Cahyo ya, apakah sudah terjawab Pak Cahyo? Ya, semoga bisa mempertimbangkan ya Pak untuk properti yang ada di Citra Indah ini, jadi akses lokasi yang seperti Bapak tanyakan tadi ya. Nah, kemudian ini juga masih ada pertanyaan ya dari Pak Johannes. Kita jawab ya Pak Julianto. Ini pertanyaan dari beliau. Dari penjelasan Pak Julianto tadi, tinggal di Citra Indah hampir lebih kurang 70%. Orangnya kerja di Jakarta. Apa sih kontribusi pengembang terhadap pekerja yang tinggal di sana, di Citra Indah, yang bekerja di Jakarta? Apakah ada fasilitas diberikan untuk memudahkan mereka bekerja di Jakarta? Ya, seperti tadi sudah disampaikan ya, mungkin Pak Jonas agak sedikit ketinggalan. Ya, oke. Saya coba ulangin lagi ya Pak ya. Tadi, nah ini Pak, 70% orang yang tinggal Citra Indah kerjanya di Jakarta. Makanya kita punya feeder bus itu, kenapa jurusannya semuanya ke arah Jakarta, bukan ke arah Bekasi, bukan ke arah Depok, bukan ke arah Bogor. Karena 70% orang yang tinggal di Citra Indah itu dari Jakarta, kerjanya di Jakarta. Makanya kita punya ini, apalagi kemarin sudah ada LRT di Cibubur Junction atau di LRT Harjamukti, kita langsung tambah lagi armada. Kita tambah armada untuk shuttle ke arah sana. Dan di sini makanya orang yang kerja di Jakarta, mereka juga nggak khawatir untuk beli rumah di Citra Indah. Kenapa? Karena akses transportasinya pun tidak susah. Gitu Pak. Ya, baik. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Pak Iwan tadi ya, sepertinya ya, yang menanyakan perihal terkait dengan fasilitas 70% yang orang bekerja ke Jakarta yang tinggal di Citra Indah. Jadi selanjutnya ini kita baca aja ya Pak untuk mempercepat di sini. Ada pertanyaan dari Pak Yohanes kembali ya Pak, mohon maaf minta nomor kontak Pak Julianto boleh ya? Oke, boleh Pak Julianto ya, boleh nanti sampai boleh, silakan Pak yang tersedia. Kemudian ini pertanyaan dari Bapak ya, Bapak Eri Febrianto, setelah uang tanda jadi butuh waktu berapa lama untuk serah terima kunci? Silakan Pak dibantu. Baik Pak. Jadi untuk tergantung dari cara bayarnya Pak. Jadi untuk di Citra Indah ada 3 macam cara bayar. Yang pertama cara bayar cash. Kalau cara bayar cash setelah UTJ kemudian pelunasan pembayaran, setelah itu bisa langsung serah terima kunci kalau unitnya top. Tapi kalau unitnya inden, kebetulan kalau di Citra Indah ini untuk kebutuhan PPN DTP atau free PPN kita
kita sedang bangun unit-unit untuk ready stock. Jadi harusnya kalau beli dengan program free PPN, bulan Juni itu sudah bisa serah terima. Mulai dari UTJ kapanpun juga, karena rumahnya sambil kita bangun. Kemudian kalau dari cara bayar KPR itu berarti setelah akad kredit, rumahnya akan dibangun untuk inden. Normalnya pembangunan rumah di Citra Indah itu kurang lebih 8-10 bulan. Jadi 8-10 bulan itu adalah waktu untuk serah terima kunci kalau unitnya unit inden. Kalau unitnya unit ready, biasanya hanya hitungan bulan. Kita bisa langsung serah terima. Gitu, Pak. Jadi otomatis ini ada gerak cepat dari Citra Indah ya Pak untuk memenuhi kebutuhan konsumennya ya Pak. Betul Pak. Baik. Dan ini pertanyaannya dari Bu Cynthia Anggraini nih, mau ikut sharing produk dong, boleh nggak Pak? Boleh sekali Pak. Ya Bu Cynthia minat banget ya untuk ikut sharing produknya, ya mudah-mudahan nanti bisa dibantu dari pihak Citra Indah. Dan tadi ini sepertinya pasti ketinggalan informasi harganya berapa Pak? Nah tadi kan informasi dari 200 juta tersedia sampai dengan harga berapa tadi yang maksimalnya Pak? Untuk harga maksimalnya bisa di angka 900 jutaan. Tapi kita sekarang ada produk baru yang kedua lantai itu 1,5 M. Khusus untuk yang 2 lantai ya, 1,5 M ya. Dan ini unitnya masih ready ya Pak. Mau itu yang masih inden ataupun yang mungkin sudah ada yang ready Pak, yang 2 lantai ini. Yang unit 2 lantai ini kebetulan unit terbatas Pak. Jadi kita cuma bikin 6 unit aja Pak. Oke, jadi rumah contohnya nggak boleh dibeli ya Pak. Siapa tahu dananya udah ada, kapan lagi ini gitu ya. Ya, jadi harus tetap ada mekanismenya Pak. Ya, baik. Masih ada terbuka kesempatan untuk bertanya, silakan. Ini Pak Julianto masih dengan senang hati menerima pertanyaan Bapak dan Ibu. Silakan. Sambil ini apa ya, kita nunggu dari ada beberapa yang sering saya temui itu kalau misalnya dari calon pembeli itu kalau sudah tanya soal produknya, kemudian soal harganya, cicilan, segala macam, sudah survei, tapi kadang mereka masih punya keraguan sih Pak. Baik, kalau untuk mau survei mau dijemput nggak Pak ini Pak pertanyaannya Pak? Oh iya, itu juga betul Pak. Survei itu kalau misalnya rombongan itu bisa kita jemput Pak. Saya ingat dulu teman-teman Ciputra Live itu pernah ya Pak ya kita ajak survei rame-rame. Betul Pak, rame-rame ya. Akan diberikan makan siang Pak. Iya, betul. Luar biasa ya, luar biasa sekali sambutan dari Citra Indah ya, siapapun ya, bukan dari grup Ciputra aja. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bersurvei rame-rame, ini dipersilakan. Yang pasti harus menghubungi dulu Pak Julianto ya, supaya dipersiapkan pelaksana yang ada ya Pak. Pastinya kita harus siapkan semuanya iya. Pak Julianto mau dibantu untuk kontak personnya Pak, siapa tahu mungkin dalam waktu ini ya, minggu depan Bapak Ibu yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, siapa tahu ada kunjungan ke Citra Indah, bahkan ingin berziarah, mungkin boleh ya Pak ke makamnya Ciputra di sana, bisa dibantu Pak. Karena dekat boleh Pak, tapi nanti harus izin dulu itu Pak. Izin dulu ya, tapi mesti harus koordinasi gitu ya. Siapa tahu boleh loh ya diizinkan untuk masuk ke pemakaman keluarga dari keluarga Ciputra ya, pastinya akan dibantu ya, dan dipastikan ini juga pasti harus koordinasi lebih dahulu ya. Baik, ini masih ada pertanyaan yang masuk. Ini Pak Bambang Ebes ya. Izin bertanya Bapak ya, untuk tipe 1 lantai dan 2 lantainya. Tenggang waktu pembangunan 8-10 bulan untuk 1 lantai atau 2 lantai. Silakan Pak. Oke, untuk yang tipe 1 lantai dan 2 lantai. Nah, untuk yang 8-10 bulan itu untuk tipe 1 lantai Pak. 8 bulan ya. Lantai. Iya, 8-10 bulan itu kondisinya begini Pak. 8-10 bulan itu kalau untuk unit silver, jadi ini memang cara pengelolaan kami di proyek. Kalau untuk tipe silver itu kan kami harus bangun 1 blok sekaligus Pak, 1 jalur sekaligus. Nah itu biasanya kalau di situ sudah mulai banyak yang membeli, itu kita bangun lebih cepat bisa 8 bulan. Tapi kalau misalnya masih di 1 blok itu masih ada yang
baru sedikit yang beli. Nah itu biasanya kita butuh waktu sampai unit itu benar-benar full terjual. Jadi kurang lebih ya bisa jadi 10 bulan. Ketika nanti pengelolaan dalam hal infrastrukturnya, nah itu biasanya bisa sampai 10 bulan. Ya, kalau misal untuk yang 2 lantai itu biasanya kurang lebihnya sebenarnya zaman dulu kita normalnya itu 18 bulan Pak. Nah, mulai dari 2 tahun terakhir kita bisa ngejar 8-10 bulan. Nah untuk 2 lantai ini kemungkinan besar kita bisa ngejar di 12 bulan. Jadi bangun 2 lantai, tanahnya itu 150, bangunannya 135 Pak. Jadi itu besar, rumahnya itu besar. Jadi 12 bulan itu menurut kami sudah termasuk angka yang cepat bangun 2 lantai. Ya, itu sudah termasuk percepatan ya Pak, dari sisi prosesnya ya Pak. Betul sekali Pak. Iya, baik. Dan kalau mau lebih cepat lagi ya kolektif ya, bisa ya Pak. Kolektif, wah iya lebih bagus Pak. Itu langsung satu blok itu. Nah, tinggal di situ semua. Nah itu bangunnya bisa kita duluin itu. Betul, kolektif aja ya. Jadi satu blok khusus untuk keluarga besar ya. Nah, iya. Oke, boleh itu ya. Dikembangkan oleh teman-teman Citra Indah. Nah, tadi sepertinya ini masih ada pertanyaan. Semakin malam semakin panas ini Pak, sepertinya Pak. Ini pertanyaan dari Bu Selina di Nambunan, Singapura. Loh, dari Singapura loh Pak. Pak boleh diwakilkan Pak bagi kita yang di luar negeri. Nah, gimana nih Pak solusinya Pak? Diwakilkan untuk pembelian atau survei? Sebagai survei. Ya, sepertinya membeli ini Pak, bukan survei aja nih Pak. Sepertinya beliau sudah sangat berminat lagi nih dengan Citra Indah. Bagaimana cara proses pembeliannya, apakah bisa diwakilkan? Nah. Oke, siap. Jadi kalau untuk kita kebetulan ada juga konsumen yang tinggal di luar negeri beli rumah Citra. Pertama itu ada alternatifnya, biasanya mereka minta keluarganya yang bantu untuk survei. Tapi kalau misalnya nggak ada keluarga yang bisa bantu untuk survei, biasanya mereka kan video call sama marketing kami di sini. Jadi video call, jadi teman-teman marketing di sini tuh ke lapangan, bawa mobil, nih Bapak Ibu lokasinya Master ini, Master Viola misalnya, jadi sambil video call sambil liatin lingkungannya. Karena unit yang kosong nih, jalan gitu, posisinya, coupling-nya mana sih yang masih available, yang masih kosong, kita datang sana. Jadi semuanya by video call, hitungan, simulasi cicilan dan sebagainya itu kita bisa komunikasikan semua. Cuma nanti ketika untuk pembelian KPR biasanya dari bank yang akan minta harus datang untuk tanda tangan. Paling di situ aja yang harus butuh ketemu atau datang. Ya, berarti difasilitasi dengan live report ya Pak, langsung live. Ya, betul, dan Pak. langsung diberikan tempat-tempat terbaiknya ya. Jadi sepanjang jalan, sepanjang lokasi itu pasti akan divideokan melalui live ya. Apakah itu melalui video call dan sebagainya. Tentunya ini memberikan di tempat ya sesuatu servis yang diberikan oleh Citra Indah. Dan ini pertanyaan dari Pak Luman, SPBU terdekat di mana Pak? SPBU terdekat ada di mana? Ada di dalam kawasan Citra Indah Pak. Jadi dari gerbang Citra Indah masuk ke dalam itu mungkin kurang lebih sekitar 700 meter dari gerbang. Kalau dari kantor pemasaran kurang lebih ya sekitar 500-an meter. 500 meter ya. Dan ini masih dalam area Citra Indah ya. Jadi ini pintu terdekat dan ini memfasilitasi seluruh warga Citra Indah terkait kebutuhan BBM ya. Baik, ini sudah disampaikan terima kasih ucapan dari Bu Selina di Nambunan yang sudah dijawab pertanyaannya oleh Pak Julianto ya. Baik, terima kasih juga pertanyaannya Bu Selina. Baik, ini Pak Julianto ini bisa dihubungi melalui kontak person 0877 3924 8466 dan dipastikan Pak kita akan sangat hati menerima pertanyaan dari Pak Ibu, apalagi kalau saatnya Pak Ibu ingin sekedar survei ataupun nanti dalam waktu dekat, dalam waktu tahun ini ingin ya merencanakan
impiannya untuk mendapatkan properti rumah yang ada di wilayah Citra Indah Jonggol dengan penawaran harga yang istimewa tadi ya, masih di bawah 1 M, mendapatkan fasilitas yang komplit, fasilitas yang memadai untuk keluarga kita cita untuk tinggal di sana. Baik Pak Julianto, ada yang mau ditambahkan di sini Pak? Sedikit saja saya tambahkan Pak, tadi kaitannya dengan pertanyaan Ibu Sherlina. Sharing dulu pernah ada pembelian dari teman-teman yang tinggal atau kerja di Freeport Papua. Nah, mereka beli rumah tanpa datang langsung ke lokasi. Jadi teman-teman yang ada di sini kita selalu pasti bantu untuk video, bentuknya foto, unitnya yang di mana itu kita share semua, dan mereka pun yakin dan percaya untuk beli Citra Indah. Setelah 2-3 tahun mereka baru bisa datang ke sini, mereka pun puas, dan akhirnya sekarang mereka mayoritas tinggal di sini Pak. Baik, sharing sedikit cerita memutuskan untuk menempati rumah yang awalnya untuk investasi saja ya, dan ini merasakan kenyamanannya dan merasa puas dengan apa yang beliau rasakan ketika menikmati fasilitas rumah yang di Citra Indah. Baik, Pak Julianto, ya kita sudah sampaikan ya beberapa informasi terkait dengan fasilitas yang ada di Citra Indah City yang tadi sudah disampaikan. Kita akan memilih 2 pertanyaan terbaik ya. Mungkin kita bisa dipilih Pak Julianto, kira-kira dari sekian banyak pertanyaan ini mana yang menurut Bapak pertanyaan terbaik. Silakan Pak, kita ambil cuti 2 orang di sini. 2 orang ya Pak ya. Siap. 2 orang tadi saya boleh pilih Pak, pertanyaannya Pak Dodo tadi. Iya, Pak Dodo, selamat ya Pak. Pak Dodo ini untuk menjadi satu pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan saldo e-wallet yang nanti akan dihubungi oleh pihak bisnis support kami ya Pak. Pak Dodo mungkin boleh diinformasikan Pak kontak personnya Bapak nanti bisa linkkan melalui fitur chat yang tersedia. Silakan Pak. Yang kedua, silakan siapa? Pak Julianto. Yang kedua tadi saya lihat yang lumayan itu, aduh ini berat juga nih Pak ya. Pertanyaan bagus-bagus Pak ya. Semua pertanyaan bagus Pak, tapi kita harus 2 pertanyaan terbaik ya untuk kita berikan saldo yang sudah kita sediakan. Baik, silakan. Saya pilih ini deh Pak, saya pilih Ibu Sherlina deh. Oh, baik. Akhirnya jadi survei dan jadi beli nih Pak. Amin ya. Baik, jadi ya sudah disebutkan atas nama Bapak Dodo Rahmat, kemudian atas nama Ibu Sherlina, selamat ya untuk mendapatkan saldo e-walletnya yang mungkin besok akan dihubungi oleh bisnis support kami, mungkin hari Senin ya, untuk memastikan Bapak Ibu nanti bisa sampaikan alamat kontak yang terhubung dengan saldo e-wallet. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Dodo dan Bu Sherlina atas kontribusi dan pertanyaannya. Dan apa menjadi pesan penutup dari Pak Julianto terkait dengan informasi yang disampaikan di kesempatan malam ini? Pesan saya sama seperti yang tadi saya sampaikan di awal dan di akhir presentasi Pak. Kalau ditanya kapan kita beli properti, paling tepat waktunya pada saat ini sekarang. Jadi jangan terlalu banyak pertimbangan, jangan terlalu banyak pikiran. Kalau ada yang khawatir, nyatakan, cari informasi sebanyak-banyak, sedetail-detailnya. Kita yakin, kita tahu kita harus pilih di mana dan unit yang mana. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik Pak Julianto, terima kasih atas informasi yang telah disampaikan di kesempatan malam ini ya Pak Julianto. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan bisa memberikan inspirasi kepada seluruh dan tamu yang hadir kesempatan malam ini untuk segera ya untuk memiliki investasi rumah, apalagi yang ditawarkan di harga murah yang sangat terjangkau ya Pak. Ya, itu Pak. Luar biasa sekali. Dan terima kasih Pak Julianto sudah menemani kita di acara Entrepreneur Speed Up ya. Dan bagi Bapak Ibu yang tadi sudah mendengarkan informasi mengenai sharing dari Citra Indah, Bapak Ibu nanti bisa mengetahui informasi lebih lengkapnya peluang promo dari Citra Indah ini menghubungi pihak bisnis support kami
yang dimana WA bisnis buat kami bisa dihubungi di 0819 1150 0232. Terima kasih untuk Pak Julianto yang sudah bersedia menjadi narasumber di acara Entrepreneur Speak Up hari ini, dan juga terima kasih untuk Pak Ibu yang masih bergabung sampai dengan akhir sesi terakhir. Akhir kata, kami semua undur diri, sampai ketemu di acara Ciputra Entrepreneur berikutnya, dan salam entrepreneur. Terima kasih Mas. Selamat malam. Julianto.